Dari Kompas.com. Perang China-Jepang II berlangsung dari tanggal 7 Juli tahun 1937 sampai tanggal 9 September tahun 1945. Peperangan ini merupakan kelanjutan dari Perang China-Jepang I, tahun 1894 sampai tahun 1895, dengan skala lebih besar. Meski Jepang telah meraih kemenangan pada Perang China-Jepang I, ternyata perseteruan dua negara ini masih berlanjut. Salah satu sebabnya adalah, Jepang menganut paham Hakoichiyo, sehingga ingin mendominasi negara-negara di Asia Timur Raya, termasuk China, secara politis dan militer. Perang China-Jepang II berakhir pada 1945, tidak berselang lama setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia II. Perang China-Jepang II berawal dari insiden jembatan Marco Polo. Saat itu, tentara kuantum Jepang sedang berlatih di dekat kota Wanping, China. Menurut orang Jepang, setelah latihan, ada satu orang tentara yang tidak ikut pulang. Pihak Jepang menyatakan bahwa tentaranya itu diculik oleh pasukan China. Kejadian tersebut membuat Jepang menuntut pasukan China, yang akhirnya dirundingkan oleh Dewan Politik di Hebei. Namun, pada saat itu, tentara Jepang justru melakukan penembakan di jembatan Marco Polo. Hal inilah yang melatar belakangi meletusnya Perang China-Jepang II. Jalannya Perang China-Jepang II. Pada Perang China-Jepang II, Jepang tidak hanya menghadapi orang yang memegang kendali pemerintahan di China saja, tetapi juga menghadapi negara-negara Barat, yang sudah lama menanamkan pengaruhnya di timur, seperti Amerika Serikat, AS, Inggris, Perancis, dan Belanda. Tak hanya itu, berbeda dengan Perang China-Jepang I yang terjadi di Korea, dalam pertempuran yang meletus pada 1937 ini, pasukan Jepang berhadapan langsung dengan seluruh rakyat China. Meski begitu, dengan waktu relatif singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh pantai timur China, termasuk ibu kotanya di Nanjing. Hal itu memaksa China, yang militernya cukup lemah, memindahkan pusat pemerintahannya ke Hankou. Di sisi lain, semangat nasionalisme dari semua lapisan rakyat China mulai berkobar. Partai Komunis China pun segera mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintah, yang berasal dari Partai Kuomintang. Padahal sebelumnya, dua partai ini tidak mempunyai hubungan baik. Pasukan komunis kemudian melakukan perlawanan dengan cara gerilya, dan mendapatkan bantuan dari Rusia. Sementara itu, Partai Kuomintang mendapatkan bantuan dari AS dan Inggris, melalui jalur Burma Road, yang menghubungkan Myanmar, Laois, dan China, Kunming. Namun, pada tanggal 27 Juli tahun 1940, jalur ini ditutup Jepang, setelah mengetahui bantuan dari Inggris. Kendati demikian, pada tanggal 16 November tahun 1940, jalur ini dibuka kembali. Pada akhirnya, Jepang tidak mampu merampas lebih jauh lagi, setelah menyerbu daerah utara dan timur, serta menduduki daerah pantai. China, dengan daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak, sulit dikalahkan Jepang, yang merupakan negara kecil. Kendati demikian, Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang yaitu 1. Mongolia, pada Oktober tahun 1937 di bawah pimpinan Pangeran Yun. 2. Peiping, pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemit. 3. Nanjing, pada Maret tahun 1940 di bawah pimpinan Wang Qingwei. Meski sempat unggul, pada akhirnya Jepang tetap tidak mempunyai militer yang cukup banyak untuk menguasai seluruh wilayah China.